APBN tahun 2020 mengalami tekanan besar akibat adanya pandemi virus corona COVID-19. Pendapatan negara diperkirakan turun sebesar 472 triliun menjadi 1.760,9 triliun rupiah atau hanya tercapai 78,9% dari target 2.233,2 triliun. Sedangkan belanja negara naik dari 2.540,4 triliun menjadi 2.613,8 triliun, sehingga diperkirakan defisit atau tekor APBN menjadi 5,07% dari PDB atau dirupiahkan sekitar 853 triliun rupiah. Angka ini naik drastis dari tahun sebelumnya yang cuma sebesar 307,2 triliun atau 1,76 dari PDB. Kondisi yang kontradiktif ini antara penerimaan dan belanja membuat pemerintah harus mengevaluasi pos-pos pengeluaran, salah satunya gaji 13 dan THR PNS. Pada Senin tanggal 6 April 2020 saat raker bersama Komisi 11 DPR secara virtual, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pemerintah sedang membuat kajian untuk pembayaran gaji 13 dan THR PNS. Apakah akan dipertimbangkan lagi mengingat beban negara yang meningkat drastis? Hal ini tentu menimbulkan spekulasi apakah benar bahwa pada tahun ini PNS terancam tidak menerima gaji 13 dan THR. Apakah anggaran gaji 13 dan THR PNS akan dialihkan untuk penanggulangan wabah corona? Kita lihat belanja pegawai pada tahun 2020. Dalam 6 tahun terakhir, anggaran belanja pegawai selalu meningkat. Pada tahun 2020 ini belanja pegawai sebesar 416,6 triliun rupiah, termasuk gaji 13 dan THR PNS. Data tahun lalu, tahun 2019, anggaran untuk gaji 13 dan THR sekitar 40 triliun dengan rincian gaji 13 20 triliun dan THR juga 20 triliun. Dengan tidak adanya kenaikan gaji PNS serta kebijakan pemberian seperti tahun lalu, termasuk untuk pensiunan, diperkirakan tahun ini besaran anggaran gaji 13 dan THR kurang lebih sama, sekitar 40 triliun. Secara persentase hampir 10% dari kucuran dana pemerintah untuk penanggulangan corona dan stimulus sebesar 405 triliun rupiah. Beberapa skenario pemberian gaji 13 dan THR terkait adanya wabah corona. Yang pertama, dibatalkan atau tidak diberikan sama sekali. Kedua, ditunda menunggu kondisi normal kembali. Ketiga, diberikan salah satu gaji 13 atau THR saja. Dan yang keempat, pemberian parsial, hanya golongan tertentu yang diberikan atau diadakan pemotongan terhadap golongan eselon yang lebih tinggi dengan persentase yang tinggi pula. Dan yang kelima, dibayarkan secara normal. Opsi-opsi tersebut tentu ada untung ruginya dan pasti menimbulkan pro kontra. Namun ada secercah harapan bahwa pada hari ini tanggal 7 April 2020 dalam video conference Menteri Keuangan memberikan sinyal bahwa gaji 13 dan PNS tetap dianggarkan, terutama untuk para pelaksana golongan 1, 2, dan 3 PNS, anggota TNI dan Polri. Sementara bagi pejabat eselon 1 dan 2 serta para menteri dan anggota DPR masih menunggu keputusan Presiden. Berikut pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Untuk gaji 13 dan THR, kami sudah mengusulkan kepada Bapak Presiden yang nanti akan diputuskan di dalam sidang kabinet. Penghitungannya adalah untuk para ASN TNI Polri yang terutama kelompok yang pelaksana golongan 1, 2, dan 3, terutama untuk ASN TNI Polri, THR dalam hal ini sudah disediakan. Untuk pejabat negara nanti Bapak Presiden akan menetapkan seperti Menteri, DPR, dan para pejabat termasuk eselon 1 dan eselon 2. Jadi dalam hal ini kami akan menyampaikan kepada Bapak Presiden, Presiden masih memberikan instruksi, kalkulasinya difinalkan agar nanti diputuskan di dalam sidang kabinet oleh Bapak Presiden dalam minggu-minggu ke depan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada seluruh wartawan. Terima kasih. Oke, jadi kita tunggu dalam beberapa minggu ke depan bagaimana keputusan pemberian gaji 13 dan THR PNS yang akan diputuskan dalam sidang kabinet.
Pasti pemerintah juga sudah memperhitungkan bahwa pemberian gaji 13 dan THR PNS akan meningkatkan belanja konsumsi dalam negeri yang tentunya berefek pada pertumbuhan ekonomi di mana kondisi ekspor dan investasi lagi merosot drastis. Semoga bermanfaat dan terima kasih.